Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin, wa thumma wa khusus ila ruh sahib al-muallif risalah adab sulukil murid al-habib الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. نوينا بقراءة هذا الكتاب مثل ما نوائه ومثل ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وسلفنا الصالحون بقراءته، ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk kita lanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada fasal tentang bagaimana hendaknya seorang murid berperilaku, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, dan bersungguh-sungguhlah bagi seseorang yang ingin menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia seorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari seorang syekh yang mampu untuk membimbingnya. Syekh murabbi, bukan syekh sekedar syekh pengajar, guru gitu ya, tapi pembimbing. Jadi ada pengajar, ada pendidik. Nah ini kita kalau pengajar mungkin banyak ya, kalau sekedar mengajarkan kitab, mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir, banyaklah kalau yang bisa ngajar. Bedanya sama pendidik apa? Kalau pengajar dia sekedar mengajarkan, selesai. Orang mau ngerti nggak ngerti itu urusan belakangan. Yang penting sudah saya ajarkan, gugur kewajiban dia sebagai seorang pengajar. Tapi kalau seorang pendidik itu orang yang bisa mendidik seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar pemahamannya, bukan cuma sekedar akalnya yang dididik, yang diajarkan, tapi juga perilakunya dia itu sesuai dengan apa yang ilmu yang dia miliki, dan dia bisa menerapkannya itu kepada dirinya dan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah ini pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim fid darain amin radhiyallahu ankum. Dikatakan tadi, wahdar, hati-hatilah an tuti'ahu fil alaniyati wa haitsu ta'lamu annahu yatli'u 'alaika, wa ta'sihi fis sirri wa haitsu la ya'lamu fataqa'u fil halak. Hati-hati kita, orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jika kita ini mentaati syekh kita, mentaati guru kita di dalam lahiriah kita aja. Lahiriahnya sih kita taat, tapi batinnya enggak taat. Gimana tuh begitu, Beb? Iya, kalau misalnya kita berada di depan guru kita, kelihatan kita sebagai orang soleh. Disuruh ini jalan, jangan begitu, jangan, nggak dilakuin. Ya, kita taat dalam lahiriah kita aja. Tapi begitu gurunya nggak ada, ditentang. Yang jadi perintahnya dilawan. Yang dia larang malah kita kerjain. Selama guru kita katanya nggak ngelihat, guru kita nggak tahu. Ini lahiriahnya dia taat, tapi secara batin sebetulnya dia masih menentang.
Padahal orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, kalau dia sudah ketemu sama gurunya, sama orang yang mampu untuk membimbing dia, dia yakini untuk bisa membimbing dia mencapai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia, dikatakan waktu pertemuan yang lalu, kita seperti layaknya seorang mayit di hadapan yang memandikannya. Taat, mau ngapain nggak bisa ngapa-ngapain, di depan syekh, di depan guru kita, di depan pembimbing kita, taatnya kita kayak begitu. Bukan cuma sekedar taat sama bos gara-gara sama atasan karena dia atasan kita. Nah, ini model-model orang-orang yang taatnya taat lahiriah, sama atasannya tunduk, segala perintahnya tunduk, tapi giliran di luar dia nggak tunduk. Dia sama bosnya tunduk gara-gara digaji sama bosnya, padahal pekerjaannya bukan pekerjaan yang baik misalnya. Nah, ini baru taat dari sisi lahiriah. Banyak dari kita mungkin yang begitu. Saya nggak tahu kalau di luar, tapi mungkin modelnya saya begitu. Kebanyakan dari kita ini masih taat di dalam lahiriah kita karena kita tahu guru kita itu ngelihat, malu kita kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan sama gurunya, ya dia menentang. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan orang-orang yang seperti itu yang taat karena satu dan karena hal-hal tertentu begitu ya, maka orang tersebut akan tergelincir di dalam kebinasaan. Di dalam urusan dunia aja begitu. Ini kan seperti sifat seorang munafik, penjilat. Atasannya salah, bosnya salah, tapi kemudian dia tetap taat karena kepentingan-kepentingan dunia. Ini baru urusan dunia. Nah, ini kalau seorang syekh, seorang guru yang ingin menyampaikan kita kepada Allah, ini dia bukan mengajarkan kita maksiat. Yang diajarkan supaya kita itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Masa masih begitu juga ditentang? Ditentangnya gara-gara urusan dunia nih. Banyak nih. Banyak. Cuman gara-gara beda pandangan politik misalnya. Gurunya sendiri ditentang. Gara-gara satu dan lain hal yang urusan-urusan dunia, gurunya ditentang. Padahal dunia mau sampai kapan? Tapi ini kita mau menuju kepada Allah. Selesainya kita ini bukan dengan kita mati, bukan. Selesai kita mati, baru di situ tuh dimulai perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jangan juga kamu berkumpul dengan syekh lain yang masyhur. Kalau kita sudah punya satu guru pembimbing, jangan berkumpul dengan syekh lain yang masyhur. Oh, ini guru saya ini nggak terkenal. Ini ada guru lain yang terkenal. Loh, dia bukan syekhmu, dia bukan gurumu, dia nggak ngerti tentang keadaanmu. Ini saya punya satu kisah, Pak. Saya kenal satu orang. Ini urusannya urusan dunia nih. Contohnya kalau urusan dunia kan gampang. Dia punya satu dokter langganan. Dia punya penyakit yang memang dari dulu dia datang ke dokter itu. Jadi di dokter udah ngerti nih. Satu kali dia sedang sakit, kumat sakitnya, dia datang ke dokter itu. Kemudian dia periksa, dikasih resep. Ini orang terima resepnya. Kemudian dia pulang. Sebelum dia pergi ke apotek, dia ketemu sama teman-temannya dulu. Kemudian duduklah dia, majelis. Dia bilang, kenapa ente anak sakit? Dari mana? Dari dokter. Sakit apaan? Sakit ini begini. Terus dikasih obat, dikasih lihat resep obatnya. Kemudian kata temannya, lu jangan. Dulu nih teman kita begini begitu, obatnya dikasihnya nih, bagus. Ini yang ngasih temennya, itu resep yang ngasih dokter. Ini dibilang yang ngasih nih sohib kita satu nih, resep yang bagus, ini dokternya terkenal. Ya kan? Akhirnya termakan dia bujuk rayunya itu. Dia pergi ke apotek yang dia beli obat itu. Obat yang dianjurkan temennya bukan obat yang diresepkan oleh dokter. Kemudian dia minum. Sehari 2 hari dia mulai kehilangan pendengarannya.
Kemudian dia pergi ke dokternya dia yang biasa. Dia bilang, dokter, saya kok ini udah beberapa hari nggak sembuh-sembuh, malah pendengarannya berkurang. Dia bilang, ente minum obat yang anak kasih? Enggak, katanya. Diceritakan keadaannya. Dia bilang, ya Allah, Fulan, ente kenapa beli obat yang nggak ana resepkan? Kenapa begitu? Itu orang nggak ngerti rekam medisnya ente. Teman-teman ente itu nggak ngerti rekam medisnya ente. Ente ada alergi terhadap A, B, C obat misalnya begitu. Mereka nggak ngerti. Main ya ceritanya pinter-pinteran ngasih obat A, B, C. Ini orang zaman sekarang nih. Ini masih urusan dunia. Gara-gara begitu dia kehilangan pendengarannya, penyakitnya nggak sembuh. Ini urusan dunia. Ini urusan akhirat lebih panjang daripada beginian. Kalau tadi kehilangan pendengaran, penyakit nggak sembuh, fisik. Tapi ini kalau misalnya urusan untuk bertemu dengan Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan gara-gara yang satu lebih masyhur, kemudian kita tinggalkan syekh kita, kemudian guru pembimbing kita, kemudian dia nyari pembimbing yang lebih masyhur. Bukan begitu caranya. Boleh kita duduk sama mereka yang lebih masyhur dengan izin daripada guru kita. Kenapa begitu? Kita ini diajarin beradab kepada Allah dengan kita beradab kepada guru kita. Orang yang beradab kepada gurunya, maka orang itu akan mudah untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada Sahibul Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru daripada Sahibul Muallif nih, pengarang kitab ini, Habib Abdullah Haddad. Beliau punya guru namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Muridnya banyak, Pak. Tinggalnya di Huraidah, di Yaman, di Hadramut, di daerah namanya Huraidah. Muridnya banyak. Itu satu sore habis asar begitu, mereka sedang roha dalam keadaan santai. Roha itu diskusi santai begitu ya. Ada satu muridnya yang biasa suka mijitin gurunya. Ketika itu dibilang ini bahwa ini sebentar lagi Nabi Allah Khidir mau datang. Ini kalau kita cerita karomah nih. Ini zaman sekarang karomah jadi bulan-bulanan. Ini sebentar lagi Khidir mau datang. Nabi Allah Khidir alaihissalam mau datang. Ada yang bilang Khidir itu bukan seorang nabi, tapi seorang ulama. Mau datang nih Khidir. Persiapkan. Orang-orang dengar itu, murid-muridnya semuanya rata-rata antusias. Pergi mereka mempersiapkan A, B, C, D. Ini ada satu muridnya masih tetap mijitin gurunya. Ditanya, kenapa ente nggak pergi ikut sama teman-teman ente? Apa jawabannya? Dia bilang, bagi saya, guru saya lebih utama daripada Khidir alaihissalam. Itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau bilang, saya nggak akan terima Fatihah seseorang kepada saya kecuali menyertakan nama muridnya itu. Namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros, Marga Baros, ya. Makanya kita kalau dengar Fatihah itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baros, pasti diikut sertakan. Itu karena salah satunya adalah bagaimana dia berperilaku kepada gurunya. Berperilaku kepada gurunya, ya. Kalau guru kita mengizinkan kita untuk berkumpul dengan mereka, maka boleh kita untuk berkumpul dengan guru yang lain. Untuk apa? Untuk mengambil tabarruk, mengambil keberkahan, ya. Kalau dia tidak mengizinkan, maka jaga keadaan hati kita. Kenapa? Bahwa dia lebih mengetahui yang lebih baik bagi dirimu, bagi hatimu. Jangan sampai kau menuduh, kau berprasangka bahwa dia punya sifat iri hati atau cemburu.
nggak boleh. Kenapa begitu? Ini kita sedang menata hati sebetulnya. Orang kalau punya berprasangka bahwa orang itu punya sifat iri hati, orang itu punya sifat cemburu, orang itu punya sifat-sifat yang buruk, saat itu kita bukan sedang menuduh orang itu, tapi kita sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Makanya kita nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Dengan begitu kita mendidik hati kita untuk menekan nafsu, hawa nafsu yang buruk yang ada di dalam diri kita. Ya, jangan kita berprasangka buruk, jangan kita menuduh dengan sifat-sifat yang buruk. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menuduh orang-orang yang punya kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya yang Allah muliakan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Dulu, ini cerita lagi nih, cerita. Saya senang cerita soalnya. Ada satu orang yang berangkat dari negerinya, dari Maroko. Ada satu tempat namanya kota Fez. Itu dia bukan seseorang yang kekurangan di dalam ilmu. Dia pergi dari satu kota ke kota lain, dari kota itu ke kota lain, dari kota lagi ke keliling dia di dalam kota Maroko, di dalam negeri Maroko. Demi untuk apa? Satu, dia untuk mencari keilmuan, mencari ilmu, belajar, ziarah sama yang hidup maupun yang sudah meninggal. Yang hidup dia datangi, dia belajar, yang sudah meninggal dia datangi, dia ziarah. Itu keliling dia. Kemudian dia tanya sama guru-gurunya, yang dia ketemu di situ, dia tabarruk, dia bilang, saya ini mencari pembimbing untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang, ana bukan pembimbing ente, ana ini cuma sahabat ente di dalam perjalanan menuju Allah. Cari lagi deh, pergi kemana? Sampai akhirnya disuruh pergi ke Mesir dari Maroko nih, Maroko, Algeria begitu ya, Tunisia, Tripoli kalau sekarang nih Libya, terus sampai ke Mesir, ke Iskandaria sampai ke Kairo, ke Kahira. Jalan dia, jalan. Itu kalau saya hitung, Mbak, itu perjalanannya dia itu lebih dari 11.000 kilo. Lebih dari 11.000 kilo. Jalan kaki, ngelewatin Sahara. Bayangkan itu. Mayoritas jalan kaki, mungkin lebih dari 90% itu jalan kaki. Bukan orang kaya, demi apa? Mencari seorang pembimbing. Sampai di Mesir dia sampai akhirnya ke Kairo, sampai ke Al-Azhar. Di Azhar ketemu sama satu orang guru, namanya Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri. Duduk dia sama gurunya. Dia bilang, saya bukan guru pembimbingmu. Pembimbingmu ini masih ada di timur katanya. Maghrib ini di barat, masih ada di timur katanya. Kemudian satu kali Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri nggak keluar, mungkin sakit atau ada keperluan, jadi nggak ada pelajaran, dia keluar. Ini orang ini keluar cari guru yang bisa yang ngasih pelajaran di Al-Azhar. Ketemu sama Syekh Makhluf Al-Maghribi, orang Maroko juga. Waktu dia duduk sama gurunya itu, datang satu orang dari India, aslinya asli India. Cerita nih orang dari India ke Syekh Makhluf bahwa dia dari India menuju ke Al-Azhar, itu dia sempat mampir ke daerah namanya Hadramut, kotanya namanya Inad. Di situ ada satu orang syekh yang besar, seorang ulama besar namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang, ini orang bilang sama orang-orang bahwa telah dijanjikan kepada dirinya, kepada beliau, akan datang seorang syarif yang akan menuntut ilmu dari negeri Maroko.
Ini karena Syekh Makhluf, gurunya yang di Al-Azhar tadi itu Al-Maghribi, orang Maroko. Kemudian dan dia Syekh Abu Bakar bin Salim katanya nggak akan dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tahu gitu? Allah yang kasih tahu. Itu kedudukannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan dimatikan oleh Allah sampai orang ini datang kepada saya. Sampai cerita itu kepada Syekh Makhluf, di situ ada satu orang ini yang tadi jalan dari Maroko sampai ke tempat itu. Kemudian dia pergi, selesai daripada pelajaran itu dia pergi kepada Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri. Syekh Muhammad bin Hasan ini dikira adalah dikira awalnya adalah pembimbingnya dia. Tapi Syekh Muhammad bilangnya, saya bukan pembimbingmu juga. Saya ini temanmu di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita tentang keadaan itu, kemudian mungkin katanya Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri, orang yang dia katakan itu adalah dirimu. Maka sekarang pergi kamu untuk melakukan ibadah haji, ziarah kepada Rasulullah, kemudian pergi ke tempat yang disampaikan tadi, ke kota Inan. Pergi dia, tunduk dia sama gurunya. Padahal ini bukan guru pembimbingnya dia, tapi dia tetap memperlakukan orang-orang itu seperti adab seorang murid kepada guru yang dia muliakan. Taat dia sama gurunya. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Pergi dia. Pergi lagi. Itu dari Mesir ke Mekah. Dari Mekah habis haji ke Madinah. Habis dari Madinah baru dia pergi ke kota Inan. Sampai di hadapan gurunya, guru futuhnya nih ya. Guru pembimbingnya itu dia bilang, "Ini saya sudah sampai. Dulu saya mendengar beritanya begini." Ini belum ada WhatsApp dulu. Dulu saya dengar beritanya begini. Kalau saya adalah muridmu, maka sekarang saya sudah sampai di hadapanmu. Tapi kalau misalnya bukan, kalau dia ini bukan pembimbingnya, saya bukan muridmu, tunjukkan kepada saya di mana gurunya. Akhirnya jawaban yang dia dapatkan adalah jawaban yang menyenangkan hati. Iya, bahwa dia udah ketemu dengan guru pembimbingnya. Ini perjalanan yang mahal, Pak. Yang mungkin di zaman sekarang ini hal-hal seperti ini sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang. Kita adab kepada, nggak usah kepada pembimbing. Adab kepada orang-orang yang ajarkan kita huruf, ilmu, itu ya sudah jauh berkurang. Beberapa waktu lalu saya ada majelis di Nagrok sini nih Pak, Ciranjang sebelah kiri. Itu ustadznya itu bilang, "Beb, ini dulu kalau maulid itu pasti ngundangnya orang dari luar. Tapi kalau Isra Mi'raj itu biasanya yang diundang adalah ustadz-ustadz setempat. Yang ngajarin mereka ngaji alif, ba, ta, yang ngurusin jenazahnya mereka itu ustadz kampungnya. Tapi sekarang ustadz kampung udah nggak ada harga diri. Udah kayak nggak ada harga diri, Pak. Diundang kagak, giliran ada yang meninggal pasti dicari-cari. Pasti dicari-cari. Dia menghargai orang dari luar. Orang dari luar dihargainya luar biasa. Ini giliran ustadz kampungnya bedanya jauh. Saya nggak mau nyebut nominal ya. Tapi penghargaan kita sama guru tuh silahkan dinilai masing-masing. Fahami realita yang ada, kemudian kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai adab kita sama guru itu kurang, kecil, ya. Bukan mereka itu minta dihargai dengan harga yang mahal, bukan. Tapi penghargaan itu bukan cuma sekedar uang. Penghargaan itu benar-benar penghargaan batin, bukan lahiriah, ya.
Kita lanjutkan. Wahdar, hati-hati dari perbuatan min mutalabati syekh, dari perbuatan meminta kepada gurunya tadi itu untuk bil karamah, untuk menampakkan karomah-karomah atau menebak-nebak lintasan hati. Loh, kamu kalau nggak ngomong sama syekhmu, kita kalau nggak ngomong, gimana orang tahu? Jangankan sama syekh, suami istri nih, suami istri. Ada kalanya tuh istri itu nggak ngomong, kita diminta untuk tahu. Ini orang laki diminta untuk tahu. Dengan tanda-tanda tertentu kita harus paham. Susah nggak begitu, Pak? Susah ya? Ada yang jawabnya cepet. Punya banyak masalah di rumah apa? Bukan ya? Iya, kadang-kadang tuh bingung kan kita. Ini dengan gelagat begini, kita disuruh nebak-nebak lintasan hatinya. Kita bukan wali, bukan apa-apa. Kok ia disuruh menebak-nebak lintasan hati gitu? Paling enak itu sudah diomongin aja, ya. Ini hati-hati dari perbuatan meminta kepada guru kita untuk menampakkan karomahnya atau menebak-nebak lintasan hati. Kenapa? Karena karomah itu bukan sesuatu yang diinginkan bahkan oleh seorang guru sendiri. Dia itu bukan minta-minta karomah. Orang itu belajar bukan supaya muncul karomah. Karomah itu buah yang dipupuk itu pohonnya. Jadi kalau pohonnya tumbuh subur, jangan sibuk sama buah. Karena kalau kita ngurusin buah, ini pohon siapa yang ngurusin? Ya udah, kita fokus. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, mereka akan sibuk untuk memupuk pohonnya, merawat pohonnya, bukan sekedar takjub dengan yang namanya buah, dengan yang namanya karomah-karomah. Sesuatu yang gaib itu ada, kita yakin, tapi nggak ada yang punya kemampuan untuk mengetahui itu dengan jelas kecuali mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sesuatu yang dicari, tapi memang pemberian, ya. Sedangkan para wali-wali Allah itu hanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesekali tentang hal-hal yang gaib. Kadang-kadang seorang murid menghadap dan dia meminta kepada syekhnya, walaupun hanya di dalam hati ya, untuk menebak tentang keadaan dirinya. Ini kayak mau ngetes gitu, mau ngetes. Nih orang paham gak nih? Keadaan saya begini, dia mau supaya syekhnya itu ngetes dirinya. Tapi syekhnya itu, pembimbingnya itu tidak akan menebak, walaupun sebetulnya Allah ngasih tahu di dalam diri si syekh itu, ini keadaan si murid itu seperti apa. Hal-hal seperti itu sebetulnya bukan terlalu yang gaib, bukan. Itu bisa difahami. Itu ada ilmunya, namanya psikologi. Orang kalau misalnya tadi nih, orang kalau misalnya suka berprasangka buruk sama orang, itu dia sedang menunjukkan keadaan dirinya. Itu psikologi itu. Orang kalau cerita suka matanya begini atau perilakunya begitu, itu psikologi itu. Itu kadang-kadang murid ini datang kepada gurunya ngetes dengan keadaannya dia. Gurunya karena dia sudah melalui hal-hal seperti itu dan dia belajar dengan gurunya dulu, dapat pelajarannya tentang A, B, C tadi itu, dia tahu sebetulnya dengan keadaan si murid ini yang datang dengan perilaku seperti itu, dia tahu ini murid begini. Cuman dia nggak mau ngasih tahu. Kenapa dia nggak mau ngasih tahu? Supaya mendidik si murid tadi itu. Ente harus punya adab yang bagus sama guru. Ente harus punya adab yang bagus sama guru. Ntar kalau dia udah ngerti, terdidik, akan dikasih tahu ilmunya sama si gurunya tadi.
Ya. Atau kadang-kadang guru itu walaupun dia tahu dengan keadaan daripada si murid tadi itu, dia menjaga rahasia dan menutupi keadaannya, menutupi kedudukannya. Ada orang yang begitu, Pak. Supaya apa? Supaya satu, hatinya si guru tadi itu jauh dari sifat sombong, supaya nggak jadi sombong, karena dia punya kelebihan. Khawatir kalau dia orang suka nanya sama dia, kemudian dia berbangga diri dengan itu. Ini perjalanan memerangi sifat sombong tuh bukan perjalanan sebentar. Sampai kita mati kita harus melawan hal itu. Yang pertama dia menutupi menjaga dirinya dari sifat sombong. Yang kedua dia menutupi hal itu untuk menjaga supaya orang itu tidak salah dalam beradab kepada dia. Mendingan kita ini dianggap orang biasa. Kalau kita berlaku sama orang biasa kan enak, santai kita. Tapi kalau misalnya di depan kita ini orang yang kita tahu punya kemuliaan, susah nggak kita bergerak? Mau begini salah, ntar takut begitu salah. Nah ini gurunya yang baik, dia menjaga keadaannya itu kadang-kadang, supaya orang tidak salah berperilaku kepada dirinya. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling menjaga rahasia dan jauh dari mempertontonkan karomah-karomah atau hal-hal yang luar biasa. Karomah itu ada, bukan nggak ada. Sahabat yang paling terkenal dengan karomahnya itu siapa, Pak? Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan perkataannya ya Sariyah al-Jabal al-Jabal. Tahu kisahnya itu ya? Jadi Sayyidina Umar itu sedang mengutus orang untuk berperang. Udah pergi sekian waktu, satu kali waktu Jumatan beliau menjadi khatib Jumat, khalifah ini. Kemudian di tengah-tengah dia sedang berkhutbah radhiyallahu anhu, itu dia teriak, "Ya Sariyah al-Jabal al-Jabal." Ini di depannya ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bingung. Nih ada apaan? Kok lagi khutbah Jumat tiba-tiba teriak, "Ya Sariyah al-Jabal al-Jabal." Ngapain teriak-teriak? Tapi namanya sholat Jumat kan, lagi khutbah nggak bisa diprotes, diem. Dan dia nggak menanyakan juga itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sampai berapa waktu, sekian bulan, rombongan perang ini balik. Ini rombongan perang balik, cerita mereka bahwa waktu itu mereka sedang dalam peperangan di hari Jumat, di waktu kira-kira sedang melaksanakan sholat Jumat. Kami terdesak katanya, tapi tiba-tiba kami mendengar, bukan cuma satu orang nih, kami orang-orang itu mendengar suara Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Mereka mendengar ya Sariyah al-Jabal al-Jabal. Mereka akhirnya mundur ke arah gunung, bertahan di situ, kemudian bisa melakukan serangan balik dan menanglah. Kisahnya begitu, singkatnya. Itu mendengar kisah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas baru tahu. Oh, ini nih dulu. Waktu lagi Jumatan, ini Sayyidina Umar bin Khattab ngomong seperti itu bukan tanpa maksud. Ternyata ada bukti. Itu nggak ada telepon saat itu, Pak. 1400-an tahun yang lalu lebih nih. Itu dia bisa punya kelebihan seperti itu. Itu karomah namanya. Jadi karomah itu bukan sesuatu yang kalau sekarang itu kan orang kayaknya anti sekali dengan yang namanya karomah. Padahal karomah itu ada. Tapi ada yang lebih penting daripada karomah. Jangan takjub dengan hal-hal seperti itu. Karena namanya karomah itu sekali lagi buah. Bukan sesuatu yang dicari. Dia akan tumbuh. Jangan dicari. Ada yang lebih keren daripada karomah. Namanya istiqomah.
Istiqomah khairun min alfi karomah. Lebih keren daripada, lebih baik daripada 1000 karomah. Nggak usah pusing sama bisa jalan di atas air, bisa nebak-nebak hati orang, bisa ngubah ini jadi itu. Dukun juga bisa kalau begitu. Cuma namanya bukan karomah, istidraj. Ya, nggak usah pusing sama yang namanya begituan. Pusingnya kita, lelahkan diri kita untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Jalankan, tuntut ilmu, amalkan, ajarkan. Habiskan waktu dengan hal-hal seperti itu udah. Jangan sibuk sama urusan dunia. Kerja. Kerjanya niat yang baik supaya tuh kerja jadi ibadah. Setelah itu luangkan waktu untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Duduk di majelis-majelis ilmu, belajar tuh fikih. Jangan nggak belajar fikih. Ini datang dengerin ceramah terus. Ngaji fikihnya enggak, ngaji kitabnya enggak, dengernya hobinya ceramah. Ya bagus. Bagus denger ceramah, bukan jelek. Tapi tingkatkan kualitas diri itu dengan belajar yang yang seperti pembelajaran kita di sekolah-sekolah. Belajar itu ada step-stepnya gitu. Ada langkah-langkahnya. Ini belajar fikih, ntar babnya bab apa nih? Bab mutaharoh. Kemudian nanti ada bab najis, ada bab wudu, istinja, segala macam, sholat, sampai selesai. Jadi kita nih ngejalanin hidup kita punya bekal, bukan cuma dengar ceramah. Ceramah sekarang ini kebanyakan diwarnai dengan pendapat pribadi dari si penceramah. Menurut saya, loh, kok ya menurut kamu? Ini agama nggak boleh menurut kamu. Menurut harus kepada Rasulullah SAW. Kalau dijelaskannya oleh siapa? Bukan oleh kita. Kita ini cuma nyambung lidah doang. Kita ini cuma perpanjangan lisan. Bukan mufti, bukan apa. Mau ngomong agama kok menurut saya. Ini bukan menurut kita agama nih. Kalau semua orang udah ngomongnya menurut kita, menurut saya, habis ini agama. Rusak semuanya. Nah kan standarnya kamu sama saya beda nanti. Ya, makanya kita nggak bisa ngomong seperti itu. Kita lanjutkan. Wal aktsarul karamat al waqi'ah minal auliya waqad biduni ikhtiyarihim. Kebanyakan karomah para aulia, para wali-wali itu terjadi tanpa kehendak mereka, bukan yang mereka mau. Soal-soal begitu tuh bukan maunya mereka, karena yang berkuasa atas diri mereka adalah Allah. Mereka kalau punya kelebihan tidak menisbatkan kepada dirinya, tapi nisbatnya kepada Allah. Allah yang kasih, bukan karena saya yang hebat. Dan kalau ada hal-hal seperti ini, kadang-kadang itu yang suka diperdebatkan, misalnya semisal nih, contoh. Tapi ini nanti di online kan ya, terjadi masalah nih kalau di online kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi begini, seperti misalnya perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu ketika salah satu karomahnya adalah ketika misalnya menghidupkan makhluk yang sudah wafat, yang sudah mati. Kalau Nabi Allah Isa alaihissalam kan, hiduplah kamu biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, hiduplah kamu biizni, dengan izinku. Itu bagaimana ngejelasinnya? Ini kok aulia udah jauh lebih tinggi daripada Nabi? Bukan begitu cara memahaminya. Makanya nggak bisa menurut saya, bukan begitu. Yang bisa saya jelaskan,
bahwa orang-orang seperti perkataan-perkataan tadi itu harus ditakwil. Nggak bisa ditelan mentah-mentah seperti itu kemudian diartikan begitu, nggak bisa. Kenapa begitu? Karena orang-orang dalam keadaan begitu, seperti keadaan khawarikul adat tadi itu mereka yang mereka saksikan itu tidak ada lagi namanya saya. Bukan saya ini. Maksudnya kalau seseorang sudah sampai derajatnya ma'rifah billah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak nganggap dirinya wujud. Saya ini sebetulnya nggak ada. Itu dia sedang menundukkan keakuan dirinya. Saya nggak ada, saya ini. Aku ini siapa aku? Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu la masyhuda illallah. Nggak ada yang la ma'buda illallah. Nggak ada yang disembah kecuali Allah. Itu derajatnya kita tuh. Kemudian la ilaha illallah la masyhuda illallah. Nggak ada yang dia saksikan. Kita kalau dikasih sakit, Pak, yang kita lihat apa sih? Kalau kita dikasih penyakit, kalau kita dikasih kebahagiaan, yang kita lihat apa? Yang kita lihat apa? Sakitnya, Pak. Uangnya, Bang. Kalau dikasih sesuatu yang harta begitu. Saya sekarang punya uang. Saya sekarang sakit. Saya dikasih ujian di jalan. Saya dikasih ujian di rumah. Yang kita lihat ujiannya. Tapi kalau orang-orang yang sudah tingkatannya lebih lanjut daripada kita, yang dia lihat itu bukan sekedar sakitnya, bukan sekedar hartanya. Orang kalau ngelihat sakitnya sebagai penyakit, itu gimana kita bisa menjelaskan keadaannya Nabi Ayub? Dikasih penyakit sama Allah, dia bersyukur dengan penyakitnya. Yang dia lihat bukan sakitnya, yang dia lihat siapa yang memberi penyakit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah kasih dia penyakit? Apa yang bisa dia lakukan dengan keadaan yang Allah berikan? Redho dia sama keadaannya. Sehingga nggak ada keluh-keluhnya, nggak ada mengeluhnya Sayyidina Ayub alaihissalam. Dikasih penyakit 7 tahun, sampai istrinya itu bilang, kamu kan Nabi, minta sama Allah supaya disembuhkan. Dia bilang, Sayyidina Ayub bilang sama saya, berapa tahun kita hidup? Sekian puluh tahun. Berapa tahun saya dikasih penyakit? Berapa banyak sehat yang saya dikasih? Berapa banyak nih lamanya sakit yang saya dikasih? Berapa lama? Sedikit, Pak. Maka Sayyidina Ayub itu bilang, malu saya minta sama Allah. Malu saya minta sama Allah supaya dikasih sehat. Malu. Dia lebih ridho terhadap apa udah yang Allah berikan. Ala kaifak ya Rabb, bagaimana engkau wahai Allah? Itu kalau sudah la masyhuda illallah, nggak ada yang disaksikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitnya, kalau ada orang dikasih kekuasaan, dia bingung, dia takjub dengan kekuasaannya. Apa bedanya dia sama Qarun, sama Fir'aun? Kalau dia dikasih harta yang banyak, dia takjub dengan hartanya, dia anggap itu karena kepintaran saya, karena kecerdasan saya, karena kemampuan saya, karena saya. Apa bedanya dia sama Qarun? Tapi orang-orang yang diberi harta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia lihat adalah Allah. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diminta sama Nabi, siapa yang mau bersedekah untuk jihad fisabilillah? Sayyidina Umar udah duluan. Saya separuh harta saya ya Rasulullah. Ada enggak yang duluin saya? Ada, kata Rasulullah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Semuanya dikasih sama Allah, di jalan Allah, di jalan Rasul. Yang dia lihat bukan miskin loh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ini bukan miskin.
Cuman mereka memilih untuk punya kedudukan seperti itu. Sayyidina Utsman kurang kaya apa? Sayyidina Utsman. Semakin dikeluarin hartanya, semakin bertambah hartanya. Wakafnya sampai sekarang masih jalan itu Sayyidina Sayyidina Utsman Ibn Affan. Itu kalau la masyhuda illallahnya udah benar. Yang dia lihat hanya Allah. Ada yang tingkatan lebih tinggi lagi, la maujuda illallah. Di sini kan ada pelajaran hikam juga ya, Ibn Athaillah kan. Di situ tuh dibahas tentang ma'rifah billah, kenal terhadap Allah. Ini aslinya yang wujud, yang ada itu sejatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini awalnya nggak ada, sekarang kita ada, ntar suatu saat kita bakal nggak ada lagi. Nggak ada orang yang kenal tentang siapa ini segala, nggak ada. Bukan siapa-siapa kita nih. Makanya ketika ada sesuatu, ketika dia sedang tenggelam dalam keadaan seperti itu, yang dia saksikan itu dirinya udah nggak ada. Saya nih nggak ada. Yang ada cuman Allah. Dia menganggap dirinya lebih daripada Nabi. Bukan. Para Nabi itu orang-orang yang kuat. Baik dalam fisik maupun dalam pemahaman. Ruhaninya kuat. Mereka bisa menguasai dirinya. Sedangkan para aulia ini manusia biasa. Kadang-kadang mereka tidak menguasai dirinya. Lemah kita ini manusia. Beda sama para nabi. Kuat mereka. Orang yang paling kenal sama Allah, Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Nabi itu keadaannya. Seperti manusia pada umumnya. Sebegitu kuatnya. Padahal beliau SAW Isra Mi'raj, bagaimana itu? Bertemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nabi-nabi udah pada kuat, Pak. Sayyidina Musa itu ketika mau bertemu dengan Allah, bukan bertemu. Allah mau bertajalli aja sama gunung. Disuruh lihat gunung. Itu gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Kuat loh di Nabi Musa. Itu mukul satu orang mati itu. Sayyidina Musa alaihissalam. Ini Rasulullah SAW. Sampai Mi'raj diperjalankan sama Allah, bertemu dengan Allah di tempat di mana hatta Jibril pun nggak bisa. Tapi kita lihat bagaimana keseharian, bercanda sama anak kecil, lari-larian sama istrinya. Maksudnya apa? Bercanda gitu sama istrinya juga. Berdagang dia, ketemu sama teman-temannya, punya masalah. Kadang-kadang juga diboikot sama istri. Pernah diboikot sama istri? Sering ya? Wah, ada masalah juga nih dalam rumah tangganya. Ya, seperti manusia pada umumnya Nabi ini. Sebegitu kuatnya Nabi Muhammad SAW, ruhaninya maupun fisiknya. Kalau fisiknya, ada satu orang nama Rukanah dulu. Jagonya gelut di Mekah. Itu nantangi Nabi. Kata Nabi, kalau saya bisa kalahkan ente mau masuk Islam enggak? Mau katanya. Dengan kepedeannya si Rukana itu mau dia. Karena dia yakin dia gak bakalan kalah. Bergelut sama Nabi sebentaran jatuh dia. Ulangi katanya. Sampai 3 kali. Tetap dia gak mau masuk Islam. Dianggap itu adalah sihir. Kalau cuman kuat-kuatan, para nabi itu keadaan dirinya, ruhaninya itu kuat. Memang kuatlah mereka. Ya, makanya kalau Sayyidina Isa itu bisa bilang begitu, hidup dengan izin Allah, ya karena memang dia sudah menguasai dirinya. Tapi kalau para aulia ini ya masih punya kekurangan di dalam dirinya, kelemahan untuk menguasai dirinya begitu ya. Nah, tapi itu nanti akan dibahas lebih panjang lah. Ya, ini dikatakan kebanyakan karomah para wali terjadi tanpa kehendak mereka, tapi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
jika tampak suatu karomah pada diri mereka, kebanyakan diri mereka mewasiatkan supaya orang-orang yang melihatnya supaya nggak ceritain sama orang lain. Saking mereka nggak mau masyhur. Cuman kadang-kadang nih, apalagi zaman sekarang, main viral-viralan. Bukan lagi diperintahkan untuk jangan ceritain ke orang lain, tapi memang sengaja diviral-viralkan. Kalau orang dulu nggak mau yang begitu-begitu. Kalaupun menyebar ceritanya itu biasanya setelah mereka meninggal. Selama mereka belum meninggal, cerita itu nggak akan terdengar kemana-mana. Ya. Cuman memang kadang-kadang ada karomah yang tampak dari diri mereka untuk sesuatu yang lebih utama. Untuk sesuatu yang lebih utama. Ini kalau ada model kayak Musailamah Al-Kadzab, itu kadang-kadang dibutuhkan orang yang seperti itu juga untuk menandinginya. Kadang-kadang, nggak selalu. Ya. Ada orang yang bisa ngobatin ini itu dengan apa begitu. Ini kadang-kadang perlu ada orang-orang yang mengkonternya. Dulu Indonesia ini masih banyak aliran-aliran begitu dah, kebatinan, sihir-sihir, sampai akhirnya diutus namanya Syekh Ahmad Subakir untuk membersihkan hal-hal yang seperti itu. Baru setelah itu dakwah itu lebih mudah untuk berjalan. Ya. Ini kadang-kadang memang ada yang ditampakkan karomah itu untuk kepentingan yang lebih utama daripada menyembunyikannya. Intinya dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana hendaknya kita memiliki prasangka yang baik di dalam hati kita. Kita punya tujuan yang baik untuk mencari seorang pembimbing yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita harus punya adab yang baik kepada guru pembimbing kita. Salah satu dari beberapa halnya adalah ini bukan masalah masyhur-masyhuran, ya, bukan masalah terkenal-terkenalan, tapi ini adalah cara kamu dibimbing untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab, jangan sekedar nyari guru yang masyhur, ya. Kemudian adab juga bagaimana kita mendatangi guru-guru yang lain itu seizin daripada guru kita. Ini kita dididik untuk disiplin juga, ya. Dan kemudian kita juga dididik untuk punya prasangka yang baik kepada orang yang akan membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita dari berprasangka buruk. Ini tiga hal ini sesuatu yang harus kita miliki di zaman ini. Ini agak langka sekarang, ya. Kemudian yang keempat, kita jaga hati kita dari prasangka, juga meminta-minta kepada syekh kita untuk menebak-nebak apa yang ada di dalam diri kita. Ini kita ini bukan mau nyari guru yang bukan mau nyari guru yang terkenal yang punya kehebatan ABCD, bukan. Kita ini mau nyari guru yang bisa ngebimbing kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak-banyakan karomah. Kalau cuman bisa terbang, burung juga bisa terbang. Kalau cuman bisa jalan di atas air, perahu juga bisa jalan di atas air. Mati itu perahu. Bisa jalan di atas air, bisa. Kalau cuman mau bisa pindah tempat cepet-cepetan pesawat naik tuh. Bukan begitu nyari guru tuh. Bukan gara-gara karomahnya, tapi cari yang paling istiqomah. Istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam mengajar,
istiqomah dalam beramal. Itu yang jadi patokan kita untuk bisa mencari seorang pembimbing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik di dalam hati kita untuk kita bisa menjalani adab-adab seorang murid kepada seorang guru yang akan membimbing kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berbekal hal itu Allah kuatkan kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan kita diridhoi oleh guru kita. Kita dengan begitu kita akan mendapatkan keridhaan dari Rasulullah, dan dengan begitu kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok nggak ada orang tua, Beb? Iya, guru itu orang tua kita juga. Orang tua jasad kita itu ya orang tua kita. Tapi guru itu adalah orang tua ruhani kita. Mana lebih utama, orang tua jasad atau orang tua ruhani? Orang tua ruhani lebih utama. Makanya, kenapa kok begitu, Beb? Orang tua jasad itu yang menghadirkan kita ke muka bumi. Selamat kita belum tentu. Tapi orang tua ruhani itu mereka yang mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih utama? Datang apa balik? Kalau datang nggak kebimbing, rusak kita. Tapi kalau ruhani ini, serusak-rusaknya kita di dunia, kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadi orang tua sekarang nih, jangan cuma bisa bawa orang masuk ke bumi, tapi bimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih bekal dalam hal agama, ajarin alif ba ta, kalau perlu taruh di pondok pesantren. Pondok pesantren ini bukan penjara, tapi tempat buat mereka belajar soal agamanya supaya mereka selamat. Ya, alhamdulillah di sini ada Pak Selamat. Mudah-mudahan semua kita diberi keselamatan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ada yang mau ditanya dulu? Keadaan seperti itu bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa, Pak. Bukan sesuatu yang kita bisa rekayasa. Jadi ketika para murid yang lain, kalau dengan contoh tadi ya, ketika para murid lain itu mempersiapkan, itu mereka sedang taat juga kepada gurunya. Cuman keadaan yang satu tadi ini, Syekh Ali Baros itu memang keadaannya istimewa. Itu bukan sesuatu yang bisa kita rencanakan. Itu memang keadaan yang timbul dari hatinya masing-masing. Ketika mereka memilih untuk menyambut, yaitu keadaan mereka baik, bukan buruk, bukan. Cuman keadaan yang satu tadi itu, untuk saya, guru saya lebih istimewa daripada Khidir. Keadaan dia itu istimewa memang. Dan itu keadaan hati karena dia ta'alluqnya sama gurunya luar biasa. Dia akhirnya mendapatkan kelebihan itu. Jadi itu bukan sesuatu yang dia rekayasa. Kita hanya bisa berusaha untuk menimbulkan perasaan terhadap guru kita itu prasangka-prasangka baik yang luar biasa. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi keadaan seperti tadi itu bukan masalah takwil nggak takwil. Itu keadaannya mereka semua baik. Tapi memang itu tidak bisa direkayasa. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi Pak, kita istiqomah dengan sholat kita misalnya, dengan harapan-harapan tertentu, yaitu satu hal yang baik. Bukan mengharapkan karomah kalau itu sih nggak usah karomah. Justru istiqomahnya dia dengan sholat itu sudah suatu karomah sebetulnya. Masalah nanti pahalanya seperti apa itu urusannya Allah. Kita ini kadang ibadah kebanyakan hitung-hitungan. Ini nanti begini, itu nanti begitu, ini nanti begitu. Coba sekali-sekali ikhlas.
kamu sholat duha 12 rakaat. Apa manfaatnya buat saya? Nggak ada manfaatnya. Mau nggak dia sholat? Kamu bangun sholat tahajud. Apa manfaatnya? Bangun aja, nggak ada manfaatnya. Sholat. Mau nggak? Kita ini kadang kebanyakan hitung-hitungan. Padahal dengan dia bisa bangun sholat malam, itu dia sedang mendekat kepada Allah. Allah menginginkan dia dekat kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu. Allah sedang menginginkan orang itu untuk mendekat kepada Allah. Kenapa itu nggak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa begitu? Ini puasa sekian hari supaya rezekinya melimpah. Emang kurang rezeki kamu? Ginjal kamu itu satu saya bayarin 1 miliar, mau enggak? Paru-parunya sebelah saya ini kan. Atau tanganmu sebelah saya bayarin 2 miliar, mau enggak? Jari-jarinya aja dah 4 biji. Kurang apa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Pernah kamu minta? Enggak pernah. Dikasih sama Allah, dikasih. Udah bersyukur soal itu? Belum. Terus kok ya masih minta yang lain? Ini kadang-kadang kita ini saking banyaknya yang Allah kasih, lupa kita untuk bersyukur. Lupa kita untuk bersyukur. Mata sehat bisa ngelihat, ginjal berfungsi baik, lambung alhamdulillah sehat, paru-paru sehat, akal sehat, kuping bisa dengar, lidah bisa merasa, kaki bisa jalan. Syukuri itu dulu, Pak. Syukuri itu. Kalau masalah ini pusingnya orang nggak dikasih rezeki, dimusuhin sama orang, ini begini, ini begitu, pusingnya sama itu. 1, 2, 10, 300. Padahal yang Allah berikan beribu-ribu, nggak bisa kita hitung. Ya, jadi tetap usahakan istiqomah, nggak usah lagi ngincer-ngincer karomah. Kalau emang dia mau muncul, Allah munculkan. Kalau nggak mau muncul, istiqomah itu sudah karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Nggak usah pusing sama karomah, Pak. Yang ketiga pertanyaannya, Pak, penyakit yang didatangkan oleh orang lain, sihir gitu, sihir gitu ya. Kira-kira kalau sihir itu Allah izinkan apa enggak? Hah? Allah izinkan, ya kan? Ya sekarang tinggal bagaimana kitanya aja. Kita ini keadaan kita tuh bagaimana? Diuji dengan sihir. Diuji dengan sihir. Usaha untuk keluar dari masalah itu wajib. Wajib kalau berusaha untuk keluarnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Boleh, bukan nggak boleh. Kita paham bahwa sihir itu memang ada dan itu diizinkan oleh Allah. Bukan Allah mau ya, tapi Allah mengizinkan. Kita ini manusia dikasih akal, dikasih pengetahuan, dikasih petunjuk, tinggal kita mau pakai apa enggak. Orang yang make sihir itu akalnya enggak dipakai. Taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala enggak mau diambil. Makanya dia ngambil jalan yang lain. Yaitu pilihannya dia. Tapi pilihannya dia itu tetap di dalam kungkungan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tinggal urusannya dia sama Allah entar. Urusannya kita sama Allah, kita ini dikasih akal juga, dikasih taufik hidayah juga. Kita ini mau ngelawan orang yang jauh dari Allah dengan apa? Dengan sama-sama menjauh dari Allah atau dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira begitu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang disihir, ya berdoalah, banyak-banyak doa. Nabi juga dulu pernah kesihir ya. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diakui. Ada cara pengobatannya, diizinkan oleh Allah.
Tapi dengan begitu kita jadi tahu nih gimana cara ngobatin. Yang bisa ngobatin itu Syarif, jago dia. Pusing ntar Syarif. Wallah. Ada lagi yang mau ditanya? Nih kalau pelajaran begini emang rada susah nih Pak. Karena mungkin nggak banyak dari kita yang ngalamin hal-hal seperti ini karena agak baru. Masalah kita nih kadang-kadang kebanyakan masalahnya lebih fokusnya sama akal kita, sama sifat-sifat yang sifat-sifatnya lahiriah. Nggak ada masalah sih, itu bagus. Itu bagus. Fikih itu juga urusan lahiriah. Ya. Atau adab-adab kita ini kebanyakan masih adab-adab yang sifatnya lahiriah. Ini sekarang kita belajar tentang adab-adab yang sifatnya batiniah, sifatnya tentang keadaan hati. Makanya mungkin ini masih agak baru, tapi nggak apa-apa. Kita tetap belajar. Mudah-mudahan dengan begitu ada pembukaannya dulu. Kita bisa jalanin hidup kita lebih waspada tentang apa yang ada di dalam keadaan diri kita yang mungkin awalnya tidak atau kurang kita perhatikan. Mungkin kedepannya bisa kita lebih perbaiki sedikit demi sedikit. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.